Tahu nggak kenapa sih orang-orang itu sering banget membuat pembenaran gitu ya. Pembenaran tuh maksudnya gini. Ya wajarlah saya miskin, orang tua saya miskin, kakek saya miskin, buyut saya miskin, DNA saya itu DNA miskin. Pembenaran itu. Membenarkan situasi saat ini seolah-olah tidak bisa berubah lagi dan pembenarannya itu. Ya wajarlah saya miskin cuma tamatan SD. Ya wajarlah saya miskin, saya cuman teman-teman saya juga nggak ada yang kaya kok. Wajar aja saya bisa, dan segala macam pembenarannya. Kenapa ya? Karena nyaman di sana, nyaman. Meskipun kata orang nih, bahkan ada yang komen di salah satu video YouTube ini yang dia bilang jadi miskin tuh menyakitkan. Pengen jadi kaya karena miskin tuh menyakitkan. Tapi kenyataannya ya selama dia nyaman di sana dia nggak akan berubah. Lebih mudah membuat pembenaran daripada keluar dari zona nyaman. Jauh lebih mudah membuat pembenaran. Meskipun ngomongnya gitu ya, mulutnya bilangnya saya mau kaya karena capek miskin, tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya dia nyaman di sana. Karena kalau dia nggak nyaman, udah setidak nyaman itu, bener-bener nggak nyaman, dia akan keluar dari sana. Dia akan keluar dari zona itu. Gimana caranya? Dia akan mulai mengubah tontonan-tontonan yang dia tonton, buku-buku yang dia baca, teman-teman yang diajak bergaul, meskipun konsekuensinya dia akan dikucilkan dari teman-temannya yang saat ini, yang memang sebetulnya nggak akan bikin dia grow juga gitu loh. Saya ngomong kayak gini bukan asal ngomong. Saya suatu hari pernah diajak ngobrol, diajak nongkrong sama teman-teman saya, yang saya tahu teman-teman ini ya udah kalau ketemu ya nongkrong ngobrol gitu-gitu aja, gosip, ngomongin orang. Dan ketika saya memutuskan saya mau berubah, saya nggak mau lagi kehidupan saya yang lama, saya pengen sukses, saya secara sadar memilih untuk selalu menolak ajakan dari kelompok tersebut, dari circle tersebut. Sampai akhirnya saya dibilang sombong lah, saya dibilang nggak inget temen lah, kacang lupa kulit lah, ya bodo amat. Bodo amat. Setidak nyaman itu. Jadi gini, nggak ada hubungannya antara kaya dan miskin dan dengan motivasi, itu nggak ada hubungannya kayak oh dia kan anak orang kaya makanya dia termotivasi, oh dia kan miskin makanya dia termotivasi. Enggak, ini tentang oh dia kan sudah nyaman di sana makanya dia seperti itu yang benar. Makanya yang penting adalah kamu harus paham, kamu saat ini tidak mengubah mindsetmu, tidak mengubah gaya hidupmu, tidak mengubah circle pertemananmu. Padahal ngomongnya mau sukses, mau kaya, mau hidup lebih baik, mau meningkatkan penghasilan, tapi tidak kunjung terjadi, tidak kunjung mengubah semuanya. Kenapa ya? Karena kamu nyaman di sana, kamu nyaman jadi orang miskin, kamu nyaman jadi orang susah. Sebelum ngebantah saya, sebelum komen dan mengatakan saya tidak benar, ngaca dulu ya, ngaca dulu. Telaah dulu apa yang saya sampaikan bener nggak seperti itu, karena ini ada paradoks gitu ya. Ini memang ada paradoks yang berkaitan dengan ketidaknyamanan. Jadi gini, ada contoh aja para karyawan, misalnya karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang nggak puas dengan gajinya, yang nggak puas dengan teman-temannya yang mungkin toksik, yang nggak puas dengan atasannya, yang nggak puas dengan pekerjaannya yang diberikan, tapi nggak pindah-pindah. Kenapa? Karena masih nyaman, masih tahan nyaman di sana, dan dia akan terus begitu sampai ke satu titik di mana dia udah mengatakan oke, enough is enough, udah cukup, nggak lagi deh, maka dia akan pindah. Itulah dia tidak nyaman. Ketika udah nggak nyaman dia akan pindah. Selama dia nyaman dia nggak akan pindah. Mungkin sekarang ada orang-orang yang berpikir, iya ya kan katanya saya ini adalah rata-rata dari 5 orang terdekat sama saya. Jadi kalau saya punya 5 orang teman dekat yang penghasilannya rata-rata 3 juta, maka plus minus penghasilan saya 3 juta. Pasti seperti itu. Sekarang pertanyaan, mau nggak ganti circle pertemanan ke yang 10 juta, ke yang 20 juta, ke mungkin yang sama-sama 3 juta tapi teman-temannya cari yang circle-nya penghasilan 3 juta tapi punya passive income 10 juta. Mau nggak kayak gitu? Selama jawabannya adalah ya tapi kan teman-teman saya udah nemenin saya dari susah, ya udah berarti masih nyaman. Sesimpel itu aja.
Jadi gini, orang-orang yang sukses, yang beneran hebat, yang bener-bener akhirnya breakthrough dalam hidupnya, yang bener-bener membuat terobosan, inovasi dan segala macamnya, yang bener-bener mengubah hidupnya dari susah jadi gampang, dari miskin jadi kaya, dari nggak mampu jadi sangat mampu. Apa yang terjadi? Di dalam satu titik dalam hidupnya, ada satu ketidaknyamanan yang sangat besar, sampai dia mengatakan, udah cukup, gue udah gak tahan lagi, gue harus berubah. Nah, kalau kamu belum sampai di sana, jangan kaget kalau hidupmu belum berubah. Jangan kaget, jangan heran, jangan bingung. Saya udah ingetin di video ini. Nah, gimana caranya supaya kamu gak nyaman? Gimana cara kamu supaya bener-bener gak nyaman dengan kondisi hidupmu sekarang, sehingga kamu memutuskan, oke, saya mau berubah. Gimana caranya? Caranya simple. Bayangkan dengan sangat dramatis kesengsaraan apa yang akan kamu dapetin kalau kamu tetap hidup seperti ini, dan kenikmatan apa yang bisa kamu dapatkan. Bayangkan secara dramatis kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan yang sejati yang bisa kamu dapatkan kalau kamu take action mengubah hidupmu, mengubah pola pikirmu, mengubah circle pertemananmu, mungkin mengubah buku yang kamu baca, video yang kamu tonton menjadi lebih baik. Ketika kamu bisa bayangkan dengan sangat jelas, bahkan kalau perlu sampai keluar air mata, sampai bener-bener merinding badan, sampai bener-bener gemes gitu ya, sampai bener-bener gila udah sakit kepala, nggak kuat lagi. Di sanalah kamu akan mulai berubah. Oke? Nah, sebelum seseorang ini mau berubah, yang bener-bener mau berubah ya, bukan cuma ngomongnya doang mau, lalu kemudian dikasih challenge, dikasih tantangan, ntar aja deh gitu kan. Sebelum kamu benar-benar mau, ya nggak akan ada yang bisa bantu. Karena hanya dirimu yang bisa bantu dirimu. Ketika kamu udah siap mau berubah, maka mentor akan datang, maka partner akan datang, maka teman-teman yang tepat itu akan datang. Oke? Jadi itu yang saya mau share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.